Kalian tahu nggak makhluk hidup pertama yang mengorbit ke bumi? Kali ini gue mau bahas kisah Laika, si anjing luar angkasa. Dia adalah makhluk hidup pertama yang berhasil mengorbit bumi. Tapi di balik kisah heroik ini, ada cerita yang lebih dalam. Yuk kita lihat sejarah singkat anjing yang satu ini dan peran pentingnya dalam penjelajahan luar angkasa. Oke, mari kita mundur sejenak ke tahun 1957. Pada tahun 1957, di puncak Perang Dingin, Uni Soviet mengejutkan dunia dengan meluncurkan Sputnik 2, satelit kedua yang mengorbit bumi. Saat itu, negara-negara besar tengah berlomba-lomba untuk mendominasi luar angkasa. Uni Soviet saat itu berencana untuk menjadi yang pertama mengirim makhluk hidup ke luar angkasa, dan mereka memilih seekor anjing bernama Laika untuk misi bersejarah ini. Laika adalah seekor anjing liar yang ditemukan di Moskow. Ia dipilih karena dianggap memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dan temperamen yang tenang, sifat yang penting untuk menghadapi kerasnya perjalanan luar angkasa. Tepat pada tanggal 3 November 1957, Uni Soviet meluncurkan Sputnik 2 dengan Laika di dalamnya. Ini adalah pertama kalinya makhluk hidup dikirim ke luar angkasa dalam pesawat yang dirancang untuk mengorbit bumi. Laika dipilih meskipun misi ini belum sepenuhnya aman bagi hewan. Sebelum diluncurkan, Laika harus menjalani serangkaian latihan intensif. Dia ditempatkan di dalam kapsul kecil yang dirancang agar mirip dengan kondisi di pesawat luar angkasa. Laika dan anjing-anjing lainnya dilatih untuk beradaptasi di ruang sempit dan belajar mengatasi gangguan dan getaran yang luar biasa. Pada hari peluncurannya, Laika resmi menjadi makhluk hidup pertama yang mengorbit bumi. Namun, di bagian tragisnya, saat itu teknologi pesawat luar angkasa belum memungkinkan Laika untuk kembali ke bumi dengan selamat. Akhirnya, Laika meninggal beberapa jam setelah peluncuran. Kemungkinan besar karena stres panas dan panas berlebih di dalam kapsul. Walaupun kisah Laika tenggelam, misi ini menjadi penting dalam sejarah luar angkasa. Dari misi Laika, para ilmuwan belajar banyak tentang bagaimana makhluk hidup merespon kondisi di luar angkasa. Tanpa Laika, mungkin kita tidak akan pernah bisa mengirim manusia ke luar angkasa. Kisah Laika ini mengingatkan kita pada pengorbanan besar yang terjadi selama era eksplorasi luar angkasa. Meskipun Laika tidak pernah kembali, dia membuka jalan bagi misi-misi luar angkasa yang akhirnya memungkinkan kita mengirim manusia ke bulan dan seterusnya. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar tentang pendapat kalian mengenai kisah Laika ini. Sampai jumpa di cerita-cerita menarik berikutnya.